Jawab Raffi. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Ingin kukatakan sesuatu. 293. Hari kematian Sean. Kevin tahu bahwa selama ini keluarga Susetia sendiri mencari ayah kandung Sisi, jadi dia yakin Suhendra akan sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Namun, Suhendra ternyata hanya menyesap teh dengan tenang tanpa terlihat terkejut sedikitpun. Justru Kevin yang sontak terkejut. Kakek, mungkinkah kakek sudah tahu? Kevin tidak bodoh. Reaksi Suhendra jelas menunjukkan bahwa dia sudah mengetahuinya. Kevin buru-buru berkata, "Kakek, aku dengar bocah itu mendapatkan Maureen dengan cara yang tidak pantas dan sudah mempermalukan keluarga Susetia. Jika hasil tes DNA keluar dan Sisi benar-benar anak bocah itu, aku bersedia membantu keluarga Susetia untuk menyingkirkan binatang buas ini." Asalkan Suhendra mengangguk, Kevin bisa segera mengatur pembunuhan Sean. Namun, Suhendra malah memandang Kevin dengan kecewa. "Kevin, awalnya kakek memang mendukung pernikahanmu dengan Maureen, tetapi sekarang situasinya sudah agak berubah. Masalah tentang dirimu dan Maureen, lebih baik lupakan saja," kata Suhendra. Mendengar ini, Kevin segera menolak. Calon putri tirinya bahkan tidak menyukainya, tetapi bahkan sekarang keluarga Susetia juga sudah tidak menginginkannya lagi. "Kenapa? Apa jangan-jangan kakek ingin Maureen menikahi pengemis jalanan itu?" Kevin berkata dengan enggan. "Pengemis jalanan." Ketika Suhendra mendengar panggilan Kevin pada Sean, dia tidak bisa menahan tawanya dan berkata, "Kevin, bocah itu bukan pengemis jalanan. Secara latar belakang keluarga, kamu bahkan berada di bawahnya." "Apa?" Kevin semakin terkejut. Awalnya dia mengira Sean hanyalah seorang sopir dan hanyalah seorang pengemis jalanan. Siapa yang menyangka, identitas asli Sean ternyata lebih hebat dari dirinya. Pantas saja dia berani begitu sombong di depanku. Kevin teringat akan dua pertemuannya dengan Sean. Sekarang akhirnya dia mengerti mengapa Sean tidak pernah menganggapnya. Setelah memikirkannya, Kevin berkata lagi, "Kakek. Meskipun bocah itu dan Maureen memiliki latar belakang yang setara, jika dia benar-benar menyukai Maureen dan memiliki rasa tanggung jawab, kenapa dia tidak menikahi Maureen selama 3 tahun ini? Aku bisa melihat bahwa bocah ini hanya menyukai Sisi, tapi tidak mencintai Maureen sama sekali." Kata-kata Kevin membuat Suhendra mengerutkan kening dan tiba-tiba raut wajahnya menjadi tidak senang. "Pulanglah," Suhendra mengusir Kevin dengan dingin. "Kakek." Apalagi yang ingin dikatakan Kevin? Seorang pelayan tua datang dan mengulurkan tangannya pada Kevin. "Silakan." Kevin menggertakkan giginya, tapi tidak berani membantah sehingga dia hanya bisa berdiri dan pergi perlahan. Setelah Kevin pergi, barulah Marvin keluar dari sebuah ruangan. Marvin memandang papan catur sambil tersenyum dan mencibir, "Kakek, kakek selalu memuji Kevin sebelumnya, tapi permainan catur ini benar-benar payah." Suhendra menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kevin adalah anak yang baik ketika masih kecil. Semakin dewasa, dia semakin keras kepala. Namun, di lingkaran keluarga konglomerat di Bogor, dia hanyalah seorang kurcaci di antara para jenderal. Marvin duduk di tempat Kevin duduk barusan dan bertanya pada Suhendra, "Kakek, Kevin sedikit tidak berguna, tapi seleranya bagus. Meskipun kakakku sangat cantik dan memikat, Sean tidak memandang kakakku seperti itu. Bagaimana jika setelah mendapatkan hasil tes DNA, dia meninggalkan Bogor?" Wajah Suhendra tetap tampak tenang. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh papan catur lagi, lalu mengambil pion di tangan kanannya dan membunuh menteri lawan. "Bunuh." Suhendra menunjukkan ekspresi menakutkan di wajahnya. Marvin pun tertawa. "Syukurlah. Kakek, akhirnya kakek setuju untuk berurusan dengan Sean si bajingan ini. Ketika aku mengetahui yang sebenarnya tahun lalu, aku ingin mencari seseorang untuk langsung membunuh Sean, tapi kakek bersikeras tidak mengizinkan." Marvin melanjutkan, "Kakek juga bilang bahwa untuk membalas dendam pada seseorang,
tidak harus dengan membunuhnya secara langsung, tetapi dapat menggunakan metode lain untuk membuatnya menderita. Aku berbuat seperti itu pada Giana juga atas saran kakek. Di hari hasil tes DNA keluar seminggu lagi, begitu dia tidak ingin menjadi menantu keluarga sesetia kita, maka hari itu adalah kematian Sean. Tegas Marvin. Suhendra memicingkan matanya dan memandang pohon yang ada di lapangan, lalu berkata pada dirinya sendiri, Charles. Aku sudah membantumu berkali-kali selama beberapa puluh tahun yang lalu dan berkali-kali ingin berteman denganmu. Tapi, kamu bahkan memandang rendah keluarga sesetiaku. Sekarang, cucumu yang paling luar biasa itu bahkan berani menghamili cucuku hingga melahirkan seorang anak. Haha, entah, apakah kita bisa menjadi besan kali ini? Setelah mengatakan itu dalam hati, tiba-tiba Suhendra teringat sesuatu. Kakak kedua Sean, Juan, sudah sengaja membuat Maureen dan Sean menjadi seperti itu. Sepertinya itu bukan hanya karena Maureen cantik. Kakek rasa mungkin ada alasan yang lebih dalam mengenai masalah ini. Suhendra kemudian menginstruksikan Marvin, kamu harus terus melacak keberadaan Juan. Begitu kamu menemukannya, tangkap dia dengan segala cara dan bawa dia menemui kakek. Mendengar nama Juan, Marvin semakin menggertakkan giginya. Keinginannya untuk membunuh Juan 100 kali lebih kuat dari keinginannya untuk membunuh Sean. Baik, Marvin segera menjawab dengan mantap. Keesokan harinya, Sean, Maureen, dan Sisi pergi jalan-jalan bersama. Melihat Sisi begitu bersemangat pergi jalan-jalan bersamanya, Sean sangat senang. Sean mengajak Sisi pergi untuk bermain ice skating. Orang tua dari kebanyakan keluarga biasa mendidik anak-anak mereka untuk tidak membiarkan anak-anak mereka terlalu lelah ketika mereka berusia 3-8 tahun dan hanya membiarkan mereka bermain saja. Namun, pada usia ini, belajar piano, ice skating, bahasa Inggris, dan berenang bisa dikatakan akan sangat bermanfaat bagi hidup anak. Selain itu, anak-anak juga akan mempelajarinya dengan sangat cepat. Sean, Maureen, dan Sisi mulai bermain sambil merekam video, lalu menikmati momen kebersamaan keluarga. Sean juga meminta Sisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi ice skating untuk usia 4 tahun dan Sisi memenangkan peringkat pertama dengan begitu mudah. Bakat Sisi dalam olahraga sangat luar biasa. Sekali lihat, tampaknya dia mewarisi gen Sean. Selama beberapa hari berikutnya, Sean mengajak Sisi bermain setiap hari. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ketika hasil tes DNA keluar, mungkin dia akan mati di Bogor. Seminggu pun berlalu dengan begitu cepat. Sean dan Maureen pergi ke laboratorium pagi-pagi sekali. Sementara, saat ini Suhendra sudah mengetahui hasilnya. Marvin melaporkan pada Suhendra, kakek, hasil tes DNA sudah keluar. Sean si bajingan ini memang ayah kandung Sisi. Suhendra mengangguk. Hasil ini sudah tidak mengejutkan lagi bagi mereka. Suhendra mengenakan sepatunya dan berkata, bahwa Sisi pergi dari rumah Maureen. Suruh orang-orang menyergap rumah itu dan kosongkan jalanan di sekitar rumah. Suhendra sudah memantapkan untuk bersikap tegas. Ketika Sean kembali, kakek harus memintanya untuk memberi kakek jawaban. Antara menjadi menantu keluarga sesetiaku, atau membayar semua kesalahan yang sudah dilakukannya. Bersambung.